Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Nah, ini nafsu al-ammarah bisu, nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kita kejahatan. Apakah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi, maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat suatu gelaran resmi. Makin ngalih lagi nasihat diberikan kepada orang itu, dan senantiasa sibuk untuk menunjukkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dunia. Makin pahit lagi nasihat kepada mereka itu, karena orang yang seperti ini selalu menganggap bahwa hanya dengan sekedar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatan dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Ada orang yang berpendapat bahwa dengan ilmu itu sudah selamat, dengan ilmu itu sudah selamat. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli falsafah itu. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahwasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Orang yang hidupnya jauh di dusun sana, orang yang hidupnya di hutan sana, turun-temurun sudah di sana, kadang ada ulama, ada ustadz di situ, hidupnya hanya sekedar apa adanya ilmu, banyak pengetahuan yang inya kada tahu. Nah, ini orang lebih ringan di akhirat daripada orang yang hidup berilmu tapi kadang mengamalkan ilmunya. Jadi dalam beberapa kali penjelasan dijelaskan bahwa orang yang jahil itu kadang-kadang lebih untung daripada orang berilmu. Nah, jadi maksudnya orang jahil yang lebih untung ini adalah orang yang jahil, satu, dia jahil karena memang hidupnya sudah turun-temurun di dusun, di hutan belantara sana, yang jauh daripada kota, jauh dari ulama, jauh daripada orang berilmu. Lalu banyak kada mengetahui tentang hukum-hukum agama. Nah, ini kejahilan yang diuzurkan dalam agama. Yang kedua, orang jahil yang diuzurkan itu orang jahil yang hanya masuk Islam. Nah, ini hanya masuk Islam, hanya sehari tadi masuk Islam, banyak kada tahu laginya hukum-hukum Islam. Nah, banyak kada tahu lagi hukum Islam. Nah, hanya seminggu masuk Islam, hanya sebulan masuk Islam, hukum Islam belum banyak tahu hanya sembahyang paling. Nah, mati orang ini, mati. Ditanya oleh Tuhan, apa ikam ini? Orang kada tahu. Nah, itu dimaafkan oleh Allah karena ini hanyar masuk Islam, hanyar Islam. Apa ikam nangka ini? Orang kada tahu, wahai Rasulullah, wahai Tuhan, orang kada tahu, pada itu kada boleh. Kenapa ikam kada tahu? Orang jauh hidup daripada orang banyak. Orang hidup di dusun, di hutan belantara, kami di sana hidup jauh dari ulama. Nah, ini dimaafkan juga oleh Allah. Nah, kalau orang jahil itu hidupnya di tengah kampung, orang jahil hidupnya di tengah-tengah ulama, banyak, itu jahil yang kada dimaafkan oleh Allah. Menambahi berat itu, menambahi beratnya hukuman. Kenapa ikam kada tahu? Kenapa ikam menggawi ini? Orang kada tahu, bang. Kenapa kada tahu? Macam hidup di tengah-tengah kota, macam hidup di kumpulannya banyak para guru. Kenapa ikam kada umpat belajar? Kenapa kada bertakun? Nah, ini kan sakit ini. Kalau orang jahil yang hidup di tengah-tengah kota ini. Nah, kalau orang jahil yang dua macam tadi, nah itu lebih baiknya daripada orang berilmu yang kadang mengamalkan ilmunya. Lebih baik itu. Nah, seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, asyaddun nas azaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'uhullah bi'ilmihi. Orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat nanti ialah orang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Tahu pada riba itu kada boleh, tatap riba. Tahu sudah pada kelakuan nangka ini kada boleh, tahu benar tatap digawinya. Nah, ini bersangatan azab di hari kiamat karena dia melanggar hukum Allah berdasarkan pengetahuan ilmunya.
Dan diriwayatkan daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah bahwa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini telah bertanya kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, "Apa kabar kamu wahai Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi?" Lalu Imam Junaid Baghdadi menjawab, "Sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam." Nah, ini bukti bahwa ilmu itu belum lagi bermanfaat kalau belum diamalkan. Ilmu belum lagi menolong kita kalau ilmu itu belum diamalkan. Nah, ilmu belum lagi menolong kita kalau belum kita amalkan. Nah, seapapun kita luasnya ilmu pengetahuan, seapapun pintarnya, namun belum diamalkan, itu di akhirat kada akan menolong kita. Kada akan menolong kita. Jadi ilmu-ilmu apa yang kita amalkan itulah yang menolong di akhirat itu. Jadi Imam Junaid tadi apa? Hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Nah, itu artinya amaliyah. Hanya amaliyah itu yang bermanfaat. Nah, nasihat ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, bangkrut pada amalnya. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahwa semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Di akhirat itu kada terpakai lagi gelar-gelar nih. Panggilnya Tuhan, manggil Tuhan guru anu, kada ada lagi Tuhan gurunya itu. Di akhir dipanggil kena orang nang profesor segala macam itu ditinggal profesornya, kada ada lagi. Jadi ilmu sudah hilang. Nang ada hanya nang diamalkan. Nah, apa yang kita amalkan itulah yang menyelamatkan kita. Umpamanya kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan, orang ahli perang, di tubuhnya banyak pekakas-pekakas alat perang, senjata macam-macam di awak hibak. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tetap menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Apakah hanya dengan memiliki senjata itu kita bisa menangkis serangan serigala? Di awak kita ada pisau, sebelah kiri ada pistol, di belakang ada sinapang, berinting pekakas perang. Nah, datang singa hendak menyerang. Apakah pekakas-pekakas itu bisa menyelamatkan kita daripada serangan singa itu? Tentu tidak. Nah, segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan ampunya senjata itu. Nah, amun tuannya ini berandai aja, 10 pistol di awak tetap dihantamnya singa itu. Kecuali si tuan ampun senjata memainkan senjatanya. Oh, situ datang singa, timbak singanya, datang sana singa, timbak singanya. Nah, hanya bisa mengalahkan singa itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu. Kitab ini hafal, kitab itu hafal, segala ilmu dikuasainya, tapi ia tidak beramal dengannya. Nah, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Ada gunanya, artinya ilmu itu belum lagi bermanfaat. Sama pula keadaan dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan meminum obat sakanjabin dan kaskat, maka tidak akan hasil sembuhannya kecuali dengan meminum obat tersebut. Ini dokter paling tahu obat dah. Kalau garing panas ini obatnya, sakit kepala ini obatnya, sakit perut ini obatnya, sakit batis ini obatnya. Semua pokoknya tahu. Garing dokter tadi, obatnya ada. Amal kada minum obatnya itu dilihati aja, kan ada manfaat apa-apa. Nah, buka obatnya, cari iya petunjuknya, minum kada. Nah, iya nggak kayak kitab kita nih. Kita pun buka kitab
Kalau hendak selamat dalam kubur ini. Kalau hendak selamat di padang mahsyar ujar Nabi ini. Ya petunjuknya. Hafal sudah kita itu. Nah, amun kada digawin itu, kada ada manfaatnya. Sama orang garing tadi, tahu semuaan obat-obatan, tahu petunjuk-petunjuknya, tahu risip-risipnya, tapi kada diminum obatnya, kada ada manfaatnya. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Paris, di bahasa Persia. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Saat aja kita banyak berisi arak, mungkin kita kada minum, kita kada akan tahu rasanya mabuk itu. Nah, maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu orang yang ditolong oleh Allah, orang yang dibukakan hati oleh Allah, nuntut inya ilmu. Nah, karena untuk mengamalkan ilmu ini itu perlu pulang kena pertolongan Allah. Nah, dengan pertolongan Allah yang kedua ini bisa mengamalkan ilmu itu. Jadi selalu perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kepada pertolongan Allah. Orang kata dibukakan Tuhan hatinya nuntut ilmu, kada tahu buka-buka hati nuntut ilmu. Dibukakan hati nuntut ilmu, satu keuntungan, satu rahmat Allah. Nah, dapat ilmu. Nah, karena pulang dibukakan hati untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, dapat rahmat pulang oleh Allah. Nah, jadi para ulama dahulu menjelaskan ada yang 40 kali khatam Ihya, 40 kali khatam saban hari dibaca Ihya Ulumuddin. Di Surabaya ada majelis sudah berapa puluh kali khatam Ihya, mulai zaman dahulu bisukan baca Ihya, tamat kina baca pulang Ihya, tamat baca pulang, berapa generasi sudah masih ada majelisnya, majelis Ihya. Nah, jadi apa keuntungannya kita mengulang-ulang ilmu itu? Keuntungannya mungkin di kita pertama membaca kitab, belajar kitab, Allah belum berikan kita futuhul qulub, terbuka hati untuk mengamalkan. Karena tamat kitab nih, kita ulang lagi 2 kali tamat dah, mungkin Allah belum lagi membukakan hati untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Ulang pulang 3 kali, mungkin lagi kita belum lagi Allah membuka. Mungkin kita kali yang 10 kali kita mau ulang, hanya dibukakan Tuhan untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi futuh itu datang kepada seseorang hamba kada tentu. Begitu kita sekali tahu langsung kau mengamalkan, belum tentu. Jadi jangan putus asa mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita baca. Jangan putus asa mengulang-ulang hadis yang sudah kita tahu. Karena barangkali kita belum bisa mengamalkan. Nah, begitu kita ulang yang kedua, terbuka hati untuk mengamalkan itu. Kan banyak hadis-hadis Nabi yang sudah kita 10 kali, 20 kali kita dengar. Siapa sembahyang ini, ya Nabi, diharamkan Allah masuk neraka. Itu kita dengar berpuluh-puluh kali, tapi sampai sekarang kita kadang kau menggawi lagi. Sudah tahu, pada ini bagus tahu, cuma kada kawal lagi menggawi. Nah, mungkin kita dikali nang keberapa puluh kita mendengar itu hadis, dibuka ke Tuhan hati untuk menggawi itu. Nah, jadi kada ada ruginya. Nah, selalu menanti, selalu mengharap, selalu mengundang utuh keterbukaan hati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi ada orang majelis Ihya, ada majelis kitab Bukhari, baca Bukhari, kena tamat ulangi pulang, tamat ulangi pulang. Nah, jadi akhirnya banyak yang diamalkan. Di kali pertama tamat mungkin ya 10-20 nang kau mengamalkan sebijian kitab itu. Kena kali nang kedua bisa bertambah, bisa sampai salawit sudah nang bisa diamalkan di situ. Kena tamat ulangi pulang bisa sampai 30 kena nang kau mengamalkan hadis-hadis Nabi itu. Nah, jadi artinya keterbukaan hati untuk mengamalkan ilmu itu perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu.
Allah Ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, maksudnya dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang dia usahakan, yang dia amalkan. Dan firman Allah lagi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah, maksudnya maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Siapa hendak masuk surga melihat Allah, beramallah amal saleh. Kada ada banyak-banyak bisi ilmu, kadakah itu. Apa misalnya ada siapa hendak masuk surga, hendak bertemu Tuhan harus hafal, iya kada ada itu. Tapi ya Tuhan, beramallah amal yang saleh. Dan firman-Nya lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun, maksudnya balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Amal. Dan firman-Nya lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, maksudnya kecuali, artinya tidak masuk neraka orang yang bertobat dan beriman serta beramal dengan amal yang saleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini? Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau, hadis itu ialah bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Itulah iman. Hati meyakini, mulut menuturkan, anggota mengerjakan. Itulah artinya iman. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahannya itu didapatkan seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah, karena rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Jadi artinya menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu ada faidah pahala, dapat keridaan Tuhan, dapat keridaan Rasulullah, keridaan malaikat. Tuntut ilmu. Nah, ini menuntut ilmu, dapat ilmu, tahu nang halal nang haram, tahu nang wajib nang makruh sunat segalaan tahu. Nah, kemudian minta petunjuk lagi kepada Allah, minta tolong lagi kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu itu. Nah, dengan demikian terhimpunlah dalam diri kita ilmu dan amal. Nah, itu intinya yang diharapkan. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi mesti dilengkapi dengan amal. Dan amal kada ilmu jelas sudah kada ada gunanya juga. Beramal tapi kada ilmu kada ada gunanya, ditolak oleh Allah. Walaupun bujur sembahyang ada suah belajar, melihat orang aja bayang bujur kada diterima oleh Allah kalau kada belajar. Kalau kada belajar. Nah, jadi belajar itu hukumnya adalah wajib, mengamalkan ilmu nang wajib itu hukumnya adalah wajib pula. Ada menuntut ilmu yang sunat, mengamalkan ilmunya pun adalah sunat juga. Nah, ke situ seandainya ada orang yang berkata, berzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Fatihah. Salatul ladzina يا الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم